UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama Maulana Malik Ibrahim disematkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6. Nama ini diambil dari wali besar penyebar Islam pertama di Tanah Jawa, Waliullah Maulana Malik Ibrahim. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi rujukan dalam pengembangan integrasi ilmu pengetahuan dan kajian keislaman. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 kampus. Kampus 1 berada di Jalan Gajayana nomor 50 Kota Malang. Kampus 2 berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 1 Kota Batu. Kampus 3 berada di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Kampus 4 akan dibangun di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjunjung tinggi moderasi beragama, mengintegrasikan Islam dan sains dalam pembelajaran menuju terwujudnya pendidikan Islam yang unggul dan bereputasi internasional. Dengan misi mencetak sarjana berkarakter ulul albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang siap mengantarkan para mahasiswa mampu mengintegrasikan sains, teknologi, seni dengan Islam yang relevan dan budaya sains tinggi. Melalui misi tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertekad menjadi universitas Islam unggul, terpercaya, dan bereputasi internasional. Untuk mencapai hal tersebut, Rektor didampingi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor 4 Bidang Kelembagaan dan Kerjasama. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menorehkan banyak prestasi. Prestasi akademik dan prestasi non-akademik tingkat nasional dan internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga telah meraih akreditasi institusi dengan peringkat A dan beberapa penghargaan. Di antaranya, tersertifikasi AUN QA, mendapat apresiasi pendidikan tinggi keagamaan Islam dengan kategori mahasiswa asing terbanyak di PT KIN oleh Kementerian Agama RI dan masih banyak lagi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas dengan 33 jurusan atau program studi. Program pasca sarjana dengan 8 program magister dan 6 program doktor. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Syariah. Fakultas Humaniora. Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kampus Islam di Indonesia yang menggabungkan konsep pendidikan pondok pesantren dan perguruan tinggi. Seluruh mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah
selama 1 tahun. Mereka mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kitab-kitab Turots sebagai bekal untuk memadukan sains dan Islam. Serta didukung dengan pusat pengembangan bahasa, pusat perpustakaan terakreditasi A, lembaga penjaminan mutu, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Hay'ah Tahfizil Quran, sport center yang modern, klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang nyaman, dan juga masjid. Di bidang unit kegiatan mahasiswa, banyak prestasi yang telah diraih. Di antaranya prestasi akademik adalah menjadi juara kompetisi inovasi, desain, dan startup internasional di Istanbul, Turki. Dan juga jadi finalis perkemahan mahasiswa kedokteran internasional ke-19. Sedang prestasi non-akademik di antaranya, jadi juara 1 paduan suara tingkat internasional, serta jadi juara 2 catur online tingkat internasional. Sebagai kampus bereputasi internasional, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga pendidikan, perusahaan, dan instansi pemerintahan, baik nasional maupun internasional. Di antaranya adalah Perseroan Terbatas Global Opportunities Commercialization Australia, Institusi Global Profesional Bangladesh, Universitas Hiroshima Jepang, Universitas Newcastle, Universitas Yongsan Republik Korea, dan Jami'ah Arifak Libya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang unggul bereputasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta beasiswa Indonesia Bangkit, program non-gelar, peningkatan kompetensi digital pendidik dan tenaga kependidikan, kerjasama LPDP, Kementerian Agama, dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa menghadiri sesi hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang pastinya akan menjadi teladan bagi kita semua. Ibu Bapak hebat, bagaimana kabar Ibu Bapak hari ini? Pastinya tetap semangat dan akan terus mengikuti sesi sampai selesai ya. Nah, hari ini kita sudah masuk pada minggu ke-7 dengan materi pelatihan dasar Google Workspace for Education. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang agar tidak tertinggal materi-materi dari kami. Pastikan juga Ibu Bapak akan selalu hadir dalam sesi sinkronus dan asinkronus melalui classroom masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyapa Ibu Bapak sekalian dari chat YouTube. Terima kasih dari Riau sudah hadir, dari Kota Kediri sudah hadir, dari Kota Batu, Probolinggo,
Jombang. Terima kasih atas kehadirannya hari ini Ibu Bapak dan semangatnya. Semoga kedepannya akan seperti ini juga. Baik, kemarin kita sudah melanjutkan pada sesi belajar tryout ya Bapak Ibu. Nah hari ini apakah yang akan kita pelajari? Nah jangan lupa hari ini bersama saya Coach Diani selama 1 jam ke depan. Saya akan menemani Ibu Bapak sekalian pada sesi hari ini. Tak lupa pula pastinya dengan Coach kita yang paling keren atau lebih keren tiap harinya. Nah, bagaimana Coach Andreas Setiono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Apa kabar? kabar? Baik, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coach Baik, sehat Coach. ya? Alhamdulillah sehat, Coach. Alhamdulillah. Bagaimana ini bocorannya untuk hari ini apa, Coach? Materi apa hari Ah, ini? hari ini kita akan mereview kembali Coach yang sudah kita jelaskan kemarin karena ternyata banyak teman-teman yang masih butuh penjelasan lebih. Jadi nanti mungkin di awal kita akan review lagi tentang yang kemarin pendaftaran di LMS untuk mereview persiapan untuk ujian sertifikasi Google Certified Educator level 1. Dan nanti di akhir kita akan ajak Bapak Ibu guru hebat peserta BIB ini untuk mendaftar di halaman ujian, Coach. Gitu, oke? Langsung ya, Coach ya? Siap. Baik, langsung praktek. Baik, pastinya Ibu Bapak hebat sekalian sudah tidak ingin menunggu lama lagi. Baiklah, setelah ini Coach Andreas akan menyampaikan materi hari ini. Silakan, Coach. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu hebat dimanapun berada? Terima kasih berjumpa kembali. Senang sekali siang hari ini bisa membersamai Bapak Ibu semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba mereview ya. Walaupun saya kemarin juga sudah cek pekerjaan Bapak Ibu. Wah, luar biasa nih Coach. Nilainya nggak ada yang di bawah rata-rata Coach. 90 semuanya nih. Rata-rata 90 ke atas Alhamdulillah. nih. Nah ini, kalau di Alhamdulillah. latihan pertama saja ini Coach ya. Latihan awal, di latihan kan kemarin ada latihan ujian 1 ya. Nah itu rata-rata dapat di atas 90 nih Coach. Walaupun masih ada beberapa yang masih di bawah 90, tapi itu sudah jadi modal Bapak Ibu ya. Minimal Bapak Ibu itu di angka lulus itu 80 nanti kalau Bapak Ibu ingin langsung tidak remedial lagi ya. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika latihan ini nilainya harus dapat yang maksimal nih ya Coach ya. Di atas 90 lah minimal 90, 90, 90. Nah, nanti kita akan coba cek Coach ini untuk nilainya Bapak Ibu semua. Nah, hari ini Bapak Ibu juga akan bertemu kembali nanti dengan latihan ujian yang kedua ya. Nah, nanti silakan sudah saya rilis baru saja latihan ujian yang kedua. Kalau latihan ujian yang pertama kemarin sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu. Wah, keren-keren nilainya. Sudah memenuhi standar lah. Nah, ini kita coba tingkatkan lagi nih Coach. Tingkat kesulitannya 1 tingkat di atasnya. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu challenge-nya ketika kita kasih soal-soal latihan ujiannya yang 1 tingkat di atas yang kemarin. Apakah nilainya masih di atas rata-rata? Jadi kalau untuk lulus mendapatkan sertifikat internasional tuh nilai lulusnya 80 ya Bapak Ibu, tapi kalau untuk di setiap classroom-nya sama dengan classroom yang lain, nilai lulusnya adalah 70. Dan kalau Bapak Ibu dapat 80 ya sudah pastilah nilai di classroom juga pasti lulus begitu. Nah, Bapak Ibu yang hari ini nanti Bapak Ibu akan bertemu kembali dengan latihan ujian level 2 ya Bapak Ibu. Level 1 maksud kami, latihan ujian kedua tapi yang level 1 dengan tingkat kesulitan yang kami agak upgrade sedikit Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu kalau kemarin bisa dapat di atas 90. Nah, sekarang kalau bisa naik lagi nih ya, lebih naik lagi nilainya. Jadi harapannya sih semuanya bisa mendapatkan nilai sempurna yaitu 100 gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu juga akan tetap bertemu dengan tryout teori yang kedua ya Bapak Ibu. Nanti seperti biasa Bapak Ibu akan diarahkan ke Skillsoft, tempat di mana Bapak Ibu mereview
Nah, kemarin banyak pertanyaan ini juga ternyata masih ada beberapa teman-teman kita yang baru bergabung, belum tahu cara mendaftarnya, belum tahu juga cara screenshot-nya. Oke, kita akan coba review lagi ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu masuk, coba saya akan masuk sebagai peserta saja. Nah, saya akan coba masuk sebagai peserta supaya lebih mudah Bapak Ibu memahaminya. Saya akan masuk sebagai peserta Classroom. Oke, Bapak Ibu yang baru-baru bergabung mungkin ya bisa kita review lagi. Kalau yang sudah mulai sejak kemarin, nah silakan mungkin bisa jadi membantu ya, membantu kita atau teman-teman yang ada di Classroom atau di Google Chat itu yang bertanya tentang bagaimana cara bergabungnya supaya lebih pas gitu. Oke. Nah, mohon maaf, saya salah invite kelas nih rupanya. Nah, ini. Oke, gabung. Oke. Siap. Ini yang level 1 Bapak Ibu. Nah, pasti sama dengan punya Bapak Ibu semua ya. Jadi classroom-nya sama seperti ini. Nah, ketika pertama kali Bapak Ibu nanti melihat tugas, oke saya akan review yang hari kemarin saja ya Bapak Ibu yang apa namanya review ya saya review yang tugas kemarin. Nah, ketika Bapak Ibu mengerjakan di teori tryout ini, maka itu sudah kami siapkan Bapak Ibu untuk per masing-masing jenjangnya atau per masing-masing nama. Jadi tidak mungkin tertukar ya dengan peserta yang lain. Nah, contoh ini ketika saya klik tugas, lihat tugas ini Bapak Ibu ya. Tugas Bapak Ibu yang harus dikerjakan di mana? Ada di mana? Nah, ini kan kadang kemarin masih kebingungan ya. Aduh coach, saya kok nyari tugas saya nggak temu. Nah, ini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu ada di sini dan itu sudah sesuai nama Bapak Ibu. Contoh ini kan namanya LBDP Trainer. Maka tugas yang Bapak Ibu kerjakan dari sini. Bukan Bapak Ibu membuat baru lagi ya, sama. Jadi sistemnya masih sama seperti waktu Bapak Ibu mengerjakan classroom yang pertemuan di minggu ke-6. Jadi di sini sudah ketika Bapak Ibu memilih tugas, saya review lagi, saya ulang lagi. Ketika Bapak Ibu memilih tugas, nah ini lihat tugas, maka tugas yang Bapak Ibu klik ini dia sudah akan bernama nama Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti kalaupun itu Bapak Ibu nggak perlu submit karena dia sudah langsung tersave otomatis di Drive Classroom. Nah, kemarin ada beberapa yang bertanya, Coach, ini gimana cara submit tugasnya? Nah, usutnya usut ternyata Bapak Ibu ini mendownload file ini atau mengerjakan ulang. Padahal tidak perlu Bapak Ibu. Jadi ketika ini masuk ke tugas, Bapak Ibu bisa dilihat tugas atau bisa langsung klik yang ini, ada tulisannya LBD Trainer atau nama Bapak Ibu, maka file inilah yang harus Bapak Ibu kerjakan atau Bapak Ibu isi ya. Jadi nggak perlu lagi membuat file baru. Karena apa? Karena ini sudah dibuatkan atas nama Bapak Ibu. Misalkan di sini namanya Coach Diani, maka ya di sini sudah Coach Diani tryout teori 1. Coach Andre, Coach Nana, nah gitu nanti sudah ada namanya masing-masing sesuai akun yang didaftarkan. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi jelas ya, tidak perlu membuat file baru. Bapak Ibu cukup klik saja tugas Bapak Ibu yang sudah bernama Bapak Ibu masing-masing. Oke, nah kemudian nih, bagaimana cara mengerjakannya? Ini kan saya harus screenshot seperti biasa. Yes, tetap Bapak Ibu tugasnya screenshot. Caranya bagaimana? Caranya lihat di sini. Bapak Ibu tinggal men-screenshot hasil unit review minimal nilai 80 lengkap dengan akun nama ada di paling kanan atas dan juga ini namanya urutan Bapak Ibu mengerjakan atau listnya, checklistnya. Nah, kenapa kok harus dimunculkan semua seperti ini? Supaya kita tahu kalau itu pekerjaan Bapak Ibu, bukan pekerjaan tetangga sebelah. Seperti itu ya. Oke. Nah, Coach gimana ya cara masuk Skillshop-nya atau masuk LMS untuk review materinya? Nah, di sini sudah saya berikan linknya juga ya Bapak Ibu. Jadi tryout teori 1 diposting, misalkan ini diposting kemarin ya, maka Bapak Ibu tinggal masuk saja, klik Skillshop ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke materi LMS. Nah, karena kemarin saya sudah login, ya sudah mendaftar, maka ini sudah langsung muncul atas nama saya Bapak Ibu, atas nama Bapak Ibu masing-masing.
Nah, kemarin juga muncul juga nih. Wah, sampai pusing tuh, sampai emotikonnya nangis di chat karena nggak ada yang membalas nih Bapak Ibu yang lain. Saya ingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau ada teman-teman yang bertanya, misalkan coachnya belum respon, Bapak Ibu tahu, langsung direspon. Karena apa? Karena itu juga akan membantu Bapak Ibu untuk review juga, mengingatkan bahwa, oh aku tahu ini jawabannya, oke saya bantu jawab, silakan. Itu syah ya Bapak Ibu ya, nggak ada larangan, nggak harus menunggu coach yang menjawab. Misalnya Bapak Ibu tahu, silakan dijawab. Nah saya keren nih, kemarin saya lihat ada beberapa Bapak dan juga Ibu, ketika ada teman-temannya kesulitan ketika di sini, nah ini kemudian ada langsung yang mereview nih, wah bantu jawab coach, oh silakan, saya sangat sepakat sekali, sangat senang sekali jika yang menjawab tidak hanya dari para coach ya, tapi juga dari teman-teman juga. Nah, ini keren. Jadi Bapak Ibu bisa saling berbagi, saling berkolaborasi. Sehingga pertanyaan yang diajukan pada coach tidak harus menunggu coach yang menjawab, tapi Bapak Ibu juga bisa memberikan jawaban. Nah, seperti ini. Banyak sekali yang membantu menjawab sehingga teman-teman kita merasa terbantu. Intinya kolaborasi ya Bapak Ibu. Itu kolaborasi. Oke. Saya kembali lagi ke pekerjaan yang tadi. Nah, jadi ketika ada yang bertanya, teman-teman sudah membantu menjawab. Nah, pertanyaan kemarin yang banyak muncul adalah, Coach, bagaimana cara merubah ke bahasa Indonesia? Nah, supaya kita mengerjakannya atau mereview materi ini lebih mudah. Oke, Bapak Ibu cukup klik kanan saja, translate to Indonesia. Waduh, Coach, di sini nggak ada translate to Indonesia. Adanya translate to English. Nah, maka Bapak Ibu klik saja, nggak apa-apa. Nanti akan muncul di samping kanan atas ini. Nah, ada titik 3 di sana Bapak Ibu. Nah, choose another language. Nah, oke ya, saya ulang lagi Bapak Ibu. Kalau misalkan bingung nanti klik kanan. Kemudian kan di sini hanya ada translate to English, padahal kita pengennya translate to Indonesia. Nah, klik saja sampai muncul button seperti muncul di pojok kanan atas ini. Kemudian Bapak Ibu pilih choose another language ya, pilih bahasa yang lain. Nah, di sini baru Bapak Ibu pilih yang bahasa Indonesia. Oke. Nah, cari bahasa Indonesia, kalau sudah translate. Oke, sorry, bahasa Igbo. Bahasa mana itu, Coach? Waduh, ini saya nggak tahu Igbo ini bahasa bahasa negara mana ini ya. Nah, kalau salah Bapak Ibu tinggal klik lagi cari yang Indonesia. Oke, translate. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nah nanti di sini ketika Bapak Ibu klik misalkan dia berubah menjadi English lagi, Bapak Ibu tinggal klik kanan lagi translate to Indonesia, sudah keluar. Itu ya Bapak Ibu, cukup mudah. Nggak usah sampai nggak usah sampai sedih ya Bapak Ibu. Aduh, udah nggak bisa dirubah, saya nggak ngerjakan. Nah, seperti itu enggak ya. Jadi dicoba-coba aja karena apalagi Bapak Ibu punya banyak teman, ini yang ikut ada 1000 ya Bapak Ibu, ada 1000. Di grup chat itu yang selalu live chat itu saya pantau setiap harinya antara 300 sampai 400 teman-teman itu yang selalu bergiliran live online. Nah, itu silakan dimanfaatkan Bapak Ibu untuk tempat sharing. Ingat Bapak Ibu, berangkat sendirian. Nah, Bapak Ibu mungkin dengar ya, siapa ya pahlawan hero kita yang bisa terbang itu siapa namanya? Superman ya, tahu nggak Coach ini Superman ya? Ya, Superman. Superman itu hebat Bapak Ibu ya. Super me atau super saya itu juga hebat. Tapi kalau super tim itu lebih hebat Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu bisa lulus nanti kalau membawa teman-teman juga yang lainnya ikut lulus. Maka itu akan jadi satu kebanggaan yang sangat luar biasa ya. Karena kalau bekerja sendiri itu memang hebat, akan cepat nyampe. Tetapi kalau kerja sama-sama, berangkat bersama-sama dengan tim yang luar biasa, maka Bapak Ibu akan mendapatkan yang luar biasa juga. Satu contoh yang kemarin, mungkin Bapak Ibu selama ini hanya mendapatkan sumber-sumber materi dari satu atau dari internet atau dari mungkin teman-teman yang ada di sekitar Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu berkolaborasi dengan satu yang ada di BIB ini ada sekitar 1000 orang, coba bayangkan Bapak Ibu, pasti akan mendapatkan insight yang lebih banyak, akan mendapatkan materi, review, atau mungkin best practice yang lebih banyak. Jadi, jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, jangan sungkan-sungkan. Langsung aja chat, ditaruh di kolom chat.
taruh di paling depan atau forum. Biarkan teman-teman yang lain untuk membantu menjawab. Saya yakin nih teman-teman yang lain juga nggak akan keberatan untuk memberikan jawaban. Karena apa? Karena mereka juga butuh untuk review lagi sehingga mereka bisa berkolaborasi. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk di apa namanya tadi di latihan dasar, nanti Bapak Ibu tinggal login, kalau belum login, tapi kalau sudah, ya sudah, Bapak Ibu tinggal melakukan aktivitas untuk review. Seperti apa aktivitas reviewnya, Coach? Nah, Bapak Ibu tinggal langsung masuk aja di menu mulai. Nah, nanti akan Bapak Ibu dibawa mulai dari unit 1 sampai nanti ke unit ke-13. Nah, tetapi Bapak Ibu tidak perlu langsung menyelesaikannya dalam sehari semalam sampai nggak tidur. Silakan dicicil atau silakan dikerjakan sesuai yang ada di classroom. Nah, contoh nih, misalkan di hari pertama kemarin kita hanya diminta mengerjakan 1-2. Oke, maka Bapak Ibu silakan dikerjakan yang unit 1 dan 2. Nah, misalkan berubah nanti kan, nah ini misalkan berubah jadi ini, maka silakan Bapak Ibu klik lagi apa namanya, jadikan ini bahasa Indonesia. Oke. Nah, silakan dibaca. Bapak Ibu tugasnya hanya membaca. Setelah dibaca, nanti tinggal klik next, sampai ketemu tanda centang biru ini, diklik next lagi, kemudian terus sampai selesai. Nah, nanti cara screenshot-nya, Bapak Ibu, misalkan sampai di unit terakhir sudah selesai, oke, saya akan buka seperti yang contoh kemarin. Nah, misalkan sampai di unit 1 ini sudah selesai, kita kerjakan, dia pasti akan tercentang. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti klik di bagian pojok kanan. Nah, seperti ini. Jadi wajib ya Bapak Ibu menunjukkan progres Bapak Ibu mengerjakannya. Kemudian wajib menunjukkan nilai yang nanti muncul setelah Bapak Ibu kerjakan. Dan wajib menunjukkan siapa yang mengerjakan. Nah, jadi kalau misalkan di sini, nah, seperti ini ya Bapak Ibu contohnya, saya akan besarkan lagi. Nah, jadi wajib menunjukkan progres, wajib menunjukkan nilai, wajib menunjukkan akun siapa yang mengerjakan. Nah, kemarin muncul pertanyaan juga, Coach. Waduh, nilainya nggak kelihatan, tertutup oleh ini bar yang untuk progres, Coach. Gimana cara screenshot-nya supaya nilainya kelihatan? Nah, itu sangat mudah sekali, Bapak Ibu ya. Jika terjadi hal yang seperti ini, nanti misalkan ini menutup nilai Bapak Ibu tinggal kecilkan saja zoom in, zoom out-nya ini. Nah, dikecilkan aja seperti, nah ini. Jadi nanti dia akan kelihatan semuanya. Nilainya yang mengerjakan siapa kelihatan, nilainya muncul, di sampingnya juga muncul. Jadi diapakan Bapak Ibu? Tinggal di zoom in sama di zoom out. Nah, seperti ini. Kalau ini kan di zoom out kemarin, jadi nilai Bapak Ibu kan tidak kelihatan ini. Nah, maka tinggal di zoom out aja, nanti sampai nilainya kelihatan, 3 area, 1, 2, 3 kelihatan. Nah, Bapak Ibu, karena ini penilaiannya juga masuk ranah penilaian teori ini juga ranah penilaian praktek, kan kami pengen tahu nih kemampuan Bapak Ibu dalam memahami setiap kondisi soal. Maka kemarin ada jawaban seperti ini nih, Coach. Di sini di screenshot seperti ini. Tidak memunculkan di samping kiri dan tidak memunculkan samping kanan, hanya nilai saja. Maka sayang sekali Bapak Ibu, walaupun nilainya 100, tapi tetap dalam penilaian kami itu masih kurang. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi karena memang yang harus Bapak Ibu lakukan adalah men-screenshot ketiga-tiganya. Ada progres, ada nilai kelulusan, ada akun. Coach, apakah harus 100? Tidak. Bapak Ibu nih, di atas sudah kami tulis. Nilai 80. Jadi hasil unit review-nya dengan nilai minimal 80, Bapak Ibu sudah bisa melakukan screenshot. Jadi nggak perlu mengulang lagi ketika sudah dapat nilai 80. Nah, untuk apa Bapak Ibu kok diwajibkan harus dapat nilai 80? Karena ini sebagai ajang latihan Bapak Ibu. Sesuai judul materi kita pada minggu ini, yaitu persiapan dan latihan ujian sertifikasi Google level 1. Sehingga namanya latihan, ya kami mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana caranya bisa dapat 80. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu terjadi kesalahan screenshot, maka mohon maaf loh, Coach, ini saya nilainya kan dapat 100 semua nih, Coach. Tapi kenapa nilai akhir saya kok cuma dapat 90 katakanlah. Wah, sayang sekali ya. Ternyata Bapak Ibu ada kesalahan di screenshot-nya seperti itu. Nah, oke, gitu ya Coach ya. Jadi biar nggak milik tetangga ya Coach ya yang di
screenshot ini. Iya, kan Pasti biar Coach Jimmy jelas juga ya dulu kan. punya pengalaman nggak nih? Punya pengalaman Pasti, ketika pasti screenshot itu. nih ya? Pasti. Jadi pasti saya pernah mengalami di bawah 80 ya. Jadi kalau 8 di bawah 80 berarti kan bisa diulang ya Coach ya? Bisa, bisa, Bisa bisa. diulang kan? Silakan. Iya, Nah, bisa. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir karena ini latihan ya Bapak Ibu, sekali lagi karena ini latihan, ini kami sifatnya ingin membantu Bapak Ibu untuk mereview apa yang sudah dipraktekkan kemarin dalam sisi teori. Mungkin Bapak Ibu secara praktek paham, tetapi nanti secara teori bisa jadi akan berbeda. Nah, akan berbedanya kenapa nih Coach kok berbeda? Ya, cara penyampaian di sini akan berbeda Bapak Ibu ya. Bisa jadi bahasa yang kita munculkan di sini atau ya bahasa yang muncul di sini ini bahasa yang mungkin istilahnya bahasanya baku gitu Bapak Ibu. Nah, dampak teknologi, bagaimana teknologi mempengaruhi hidup Anda. Nah, ternyata kita juga butuh untuk memahami teori ini supaya apa? Itu match dengan yang praktek yang sudah kita praktekkan seperti itu. Jadi imbang lah, prakteknya dapat, Bapak Ibu teorinya dapat. Jadi minggu kemarin sudah belajar prakteknya, minggu ini belajar teori, minggu depan kalau vouchernya sudah rilis, Bapak Ibu bisa langsung cus ikut ujian. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi itu ya mungkin untuk saya mereview hasil pekerjaan Bapak Ibu yang kemarin masih ada banyak kebingungan bagaimana sih cara mengerjakan tryout teori yang benar. Nah, maka caranya seperti itu. Oke. Nah, kemudian di latihan ujian ini untuk apa nih Coach? Nah, latihan ujiannya ini adalah setelah Bapak Ibu tadi mempelajari unit 1 dan unit 2 dan juga praktek kemarin, kami ingin mencoba 5 hari ini, kami ingin mencoba Bapak Ibu memberikan 5 kali tryout atau latihan. Yang pertama latihan ujian 1, hari ini latihan ujian 2, besok latihan ujian 3, lusa Bapak Ibu akan latihan pretest. Dan yang terakhir nanti akan post-test. Nah, pretest post-test ini banyak yang menanyakan juga nih kok ternyata, gimana kalau pretest saya nggak lulus? Gimana kalau post-test saya nggak lulus? Apakah saya bisa mengulang? Nah, Bapak Ibu, pretest dan post-test ini masuk di ranah latihan juga ya. Karena ujian sebenarnya nanti ketika Bapak Ibu sudah klaim voucher. Jadi bukan di post-test dan pretest. Pretest dan post-test ini hanya istilah kami untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu dari 5 tadi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Mulai dari latihan 1, latihan 2, latihan 3, pretest dan post-test. Nah, ujiannya sendiri belum yang post-test ini, belum Bapak Ibu. Ujiannya sendiri nanti Bapak Ibu akan diuji langsung oleh Google US, Google Global, dengan menyalakan webcamnya secara langsung. Jadi Bapak Ibu mengerjakan soal-soal seperti yang ada di latihan sini, latihan ujian. Nah, ini akan saya coba buka ya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu mengerjakan di latihan soal ini. Nah, seperti ini. Tapi nanti di pojok kiri atas ya Coach ya. Kiri atau kanan ya Coach? Saya kok lupa ya. Kiri ya kayaknya. kiri Kiri. sepertinya Coach. Nah, Ya, nanti di kiri. pojok kiri atas ini wajah Bapak Ibu akan terekam, direcord Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu noleh ke sana atau noleh ke sini atau lagi omong-omong sama orang di depan, nah itu pasti akan kelihatan Bapak Ibu. Jadi memang di ujiannya ini diminta Bapak Ibu mengerjakan secara mandiri. Kenapa? Karena ini untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu, ya. Apakah Bapak Ibu layak untuk diberikan sertifikasi Google Certified Educator Level 1 yang itu nanti terdaftar langsung di akunnya Google atau Bapak Ibu belum layak. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kami akan mengajak Bapak Ibu bagaimana cara mendaftar atau cara membuat akun pendaftaran. Oke. Jadi yang tadi sudah kita tinggalkan yang Bapak Ibu, kalau ini tadi adalah kemarin kita belajar atau yang saya review tadi adalah belajar untuk mereview materinya, mereview ulang materinya. Tapi hari ini atau sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar untuk membuat akun ya, membuat akun untuk pendaftaran ujian. Jadi saya akan ajak Bapak Ibu yang hari ini sudah stay tune bersama kami, kita akan belajar membuat akun ujian. Nah, Coach Diani dulu kesulitan nggak ketika membuat akun ujiannya?
Agak kesulitan sebenarnya Coach, apalagi kalau di zaman saya dulu tidak ada mentor, tidak ada namanya, pelatihan seperti ini. Jadi, dari pihak Google hanya menyediakan bagaimana step-stepnya aja, langkah-langkahnya. Jadi Wow, hanya mengikuti link-link yang betul ada betul tinggal diklik, jadi betul. kan nggak tahu, kadang bingung ini perusahaan atau sekolah, email yang Betul betul. mana. Nah, itu Oh, pasti banyak sekali mantap. kesulitannya. Ya, 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 ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dulu ya pengalaman Coach Diani juga dialami oleh saya. Jadi dulu kita itu mandiri Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar sendiri gimana ya cara daftarnya, gimana cara membuat akun ujiannya, bagaimana nanti cara klaim vouchernya, bagaimana cara mengikuti ujian. Nah, itu kami harus belajar sendiri Bapak Ibu karena mandiri istilahnya kan kami belajar semuanya harus mandiri. Nah, sekarang nih Bapak Ibu kita akan bantu. Kita akan pandu nih Coach. Bapak Ibu peserta, kita akan pandu bagaimana yang pertama kita akan membuat akun pendaftaran dulu. Akun pendaftaran itu apa? Untuk akun ujian kita. Nah, besok step by step lagi kita akan nanti coba bagaimana cara klaim voucher sampai di hari terakhir nanti kita akan tunjukkan tips dan trik cara mengerjakan ujian. Nah, seperti itu. Keren, keren Oke. sekali. Baik. Nah, Bapak Ibu, oke, saya akan masuk dulu ke akun yang akan saya gunakan untuk mendaftar ujian. Nah, pertama nih Bapak Ibu yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu, sertifikasi ini nanti akan melekat pada Bapak Ibu semuanya. Tidak melekat pada program ini ya, tidak melekat pada program atau melekat pada UIN Malang, tetapi itu akan melekat pada Bapak Ibu semua. Nah, karena itu melekat pada Bapak Ibu, maka eh, kami menyarankan Bapak Ibu menggunakan akun pribadi, boleh akun personal Gmail, boleh akun belajar ID, boleh akun sekolah Bapak Ibu masing-masing. Contoh, misalkan saya punya akun pribadi itu andreastiono@gmail.com. Saya juga punya akun belajar ID andreassetiono19@gurusd.belajar.id. Saya juga punya akun sekolah andreastiono@sekolahanakssaleh.sch.id. Nah, itu akun saya personal, bukan akun pelatihan. Tapi kalau akun pelatihan saya punya lagi namanya andreastiono@demoworkspace.edu.google.com. Nah, itu .com. Nah, maka itu adalah akun yang istilahnya diberikan pada para trainer. Nah, untuk mendaftar ini, saran saya Bapak Ibu, menggunakan akun pribadi Bapak Ibu. Oke, bukan akun yang akun yang milik instansi atau akun milik yang lain lah. Tapi boleh, misalkan Bapak Ibu ingin mendaftar menggunakan akun belajar ID juga boleh, menggunakan akun sekolah juga boleh, kalau Bapak Ibu memang nantinya akan tetap berada di sekolah tersebut. Saya khawatir nih, Bapak Ibu dibuatkan nih contoh nih, misalkan andreastiono@sekolahanakssaleh.sch.id. Oh, ternyata saya pindah nanti, gitu kan ya. Ternyata akun saya tadi nggak dapat lagi nih saya. Ternyata saya pindah ke sekolah, misalkan ke SMK gitu ya. andreastiono@smk.apa gitu. Nah, maka akun yang tadi yang sudah Bapak Ibu buat daftar kan akhirnya hilang. Sayang kan gitu ya. Nah, maka saya menyarankan Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu mau mendaftar, gunakanlah akun Bapak Ibu personal. Nah, contoh nih, saya akan tunjukkan ketika masuk di akun yang sudah saya daftarkan untuk mendapatkan ujian ya. Misalkan nanti saya mau ujian, Bapak Ibu, maka saya tinggal login saja ke akun sini, ke akun saya, ke akun ke akun yang sudah saya daftarkan ke akun ujian, maka saya nanti tinggal mendaftar ujian saja. Nah, ini cara mendaftar ujiannya nanti, register ujiannya. Nah, supaya kita punya akun ini, jadi Bapak Ibu semuanya nanti wajib punya akun ini karena Bapak Ibu akan mengikuti pendaftaran ujian. Kenapa di sini nggak bisa? Karena saya sudah lulus dua-duanya. Nah, Coach Diani waktu mendaftar pakai akun pribadi atau akun belajar ID? Kalau saya pakai akun belajar.id, Coach. Oke, nah Bapak Ibu boleh ya menggunakan akun belajar ID. Nah, saya akan mencoba nih sekarang. Saya akan mendaftar juga menggunakan akun belajar ID. Jadi saya supaya saya punya dua ini ya. Oke, saya akan buka akun saya.
Coach, kalau saya nggak punya akun Belajar ID gimana? Silahkan Bapak Ibu boleh mendaftar pakai akun pribadi seperti saya ini. Ini kan akunnya Gmail, akun Gmail pribadi nih. Nah, andreastiono@gmail.com. Nah, saya hari ini akan memberikan tutorial Bapak Ibu bagaimana cara mendaftar atau membuat akun seperti ini, akun ujian menggunakan akun Belajar ID atau akun yang lainnya. Sama saja Bapak Ibu ya. Tidak ada perbedaan. Jadi Bapak Ibu mau pakai akun Gmail pribadi, mau pakai akun Belajar ID, mau pakai akun sekolah, silakan. Yang penting jangan pakai akun LPDP. Karena nanti setelah program ini berakhir, Bapak Ibu, akun itu kan nanti pastinya tidak akan Bapak Ibu gunakan lagi ya. Atau setelah selang berapa waktu akun itu akan dinonaktifkan. Nah, maka nanti ketika Bapak Ibu mendaftar di sini, usahakan tidak pakai akun ini, tetapi menggunakan akun pribadi, boleh akun Belajar ID, boleh akun personal, boleh akun yang sekolah Bapak Ibu. Oke, nah sekarang saya akan mencoba masuk ke atau membuat atau mendaftar bagaimana cara membuat akun ya Bapak Ibu, membuat akun untuk pendaftaran ujian. Nah, yang pertama, Bapak Ibu silakan masuk ke Teacher Center. Oke, boleh langsung hands on ya Bapak Ibu, hands on ya. Boleh langsung hands on ya. Silakan ketik aja Teacher Center. Oke, Bisa langsung praktek ya, Coach? Bisa, silakan. Bapak Ibu silakan ya. Ketikkan di Omnibox seperti biasa di Chrome Teacher Center. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada satu halaman Teacher Center seperti ini. Oke, saya tunggu Bapak Ibu, silakan. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, nah itu sudah benar. Ya, ini Teacher Center. Oke. Oke, saya ulang, silakan diklikkan di kolom Omnibox atau pencarian sini Teacher Center. Nah, nanti dia pasti akan muncul paling atas. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik saja. Oke, seperti ini. Sampai dia muncul Teacher Center seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di sini banyak menu Bapak Ibu. Ada menu-menu tentang Y, Google Workspace, dan menu-menu yang lainnya. Ada Chromebook, ada mulai latihan. Nah, Bapak Ibu pilih menu yang untuk pengajar. Ya, kalau misalkan di Bapak Ibu masih bahasa Inggris, klik kanan aja, klik kanan, kemudian translate to Indonesia, biar nggak bingung ya. Nah, untuk pengajar, pilihnya, jadi kalau ini kursornya Bapak Ibu arahkan, untuk pengajar, kemudian pilih program sertifikasi keahlian produk. Ya, untuk pengajar, kemudian pilih program sertifikasi, pilih keahlian produk. Oke, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti saya agak kecilkan biar kelihatan. Nah, setelah memilih keahlian produk, Bapak Ibu nanti akan dimunculkan seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang pertama, pendidik level 1 atau Google Certified level 1 yang akan kita ikuti. Nanti di sebelahnya ada pendidik level 2. Nah, di bawahnya nanti adalah program Certified Trainer atau Certified Innovator. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa setelah 2 ini diselesaikan, bisa lanjut nih Bapak Ibu seperti saya. Saya sudah menyelesaikan untuk Certified Trainer dan juga Certified Innovator. Belajarnya tidak hanya sama teman-teman di Indonesia atau di Asia Bapak Ibu, tapi belajarnya sama teman-teman di seluruh dunia. Bapak Ibu akan ketemu teman-teman guru yang ada di New Zealand, di India. Wah, kalau udah ketemu sama teman-teman di India tuh, gila Bapak Ibu, ide-idenya tuh untuk pendidikan luar biasa. Kita tahu sendiri ya, di India tuh negara yang wow ya, penduduknya luar biasa, tingkat ekonominya juga tidak terlalu tinggi seperti di kita, tetapi effortnya untuk belajar tuh sangat luar biasa. Makanya ketika masuk di program Innovator ini, keren sekali ketemu guru-guru hebat di sana. Oke, nah Bapak Ibu setelah masuk ke halaman ini, silakan diklik saja yang dapatkan sertifikasi pendidik level 1. Nah, coba Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu lulus, maka Certified Educator level 1 ini akan berlaku selama 3 tahun. Lalu Coach, setelah 3 tahun bagaimana? Nah, Bapak Ibu akan mengikuti ujian lagi untuk melihat apakah Bapak Ibu masih layak atau tidak. Seperti itu ya. Nah,
Kalau Bapak Ibu ini mandiri, maka Bapak Ibu harus mengeluarkan atau merogoh kocek sedalam berapa dolar ini, Coach? Kayaknya tiap Sekitar, bulan itu naik, Coach. oh gitu Kalau ya? iya, saya dulu masih 300, Coach. Iya, iya, Kemudian iya. tahun ini sudah 700, Coach. Itu tergantung dolarnya biasanya Bapak Ibu ya. Betul sekali, Coach. Nah, itu. Nah, nanti di sini juga dijelaskan Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu ujiannya itu adalah selama 180 menit. Jadi Bapak Ibu, karena ini Bapak Ibu difasilitasi oleh program ini, BIB ini, Program Beasiswa Indonesia Bangkit, kerjasama LPDP Kemenak, maka Bapak Ibu sangat bersyukur sekali tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengikuti ujian level 1 dan level 2 ini. Karena kalau ini di total, nah seperti yang disampaikan Coach Diani tadi, nilainya itu bisa sampai 900-an ya Coach ya, untuk ujian saja. Terus kalau nggak lulus gimana Coach? Ya Bapak Ibu harus beli lagi, mengulang lagi, beli voucher lagi, mengulang ujian lagi. Nah, maka supaya tidak terjadi seperti itu Bapak Ibu, tugas-tugas yang kami berikan sebenarnya itu tidak sulit Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu mau mencoba. Coach banyak, Coach pusing, Coach terlalu banyak tugasnya. Diikuti saja. Kemarin sudah saya sampaikan ya, follow the process ya. Ikuti aja prosesnya pelan-pelan. Karena kan kita juga nggak memburu Bapak Ibu harus segera selesai kan. Kita ngasih jeda waktu 2 minggu loh Bapak Ibu untuk mengerjakan itu. Tahu nggak Bapak Ibu, dari yang pertama kemarin, misalkan Bapak Ibu mengerjakan tryout yang di minggu kemarin ya, ada pertanyaan tentang Gmail ya, yang itu ada sekitar 8 sampai 7 sampai 8 slide. Itu sebenarnya nanti kalau di ujian hanya satu soal Bapak Ibu. Bapak Ibu mengerjakan 8 slide itu. Ternyata di ujian hanya satu soal. Lah coach, kenapa kami harus mempraktekkan 8-8-nya? Karena dalam 8 slide yang Bapak Ibu kerjakan, itu kita nggak tahu nanti yang akan keluar yang mana. Bisa jadi Bapak Ibu nanti pertanyaannya tentang bagaimana cara membagi mengkategorikan email menjadi 5 seperti itu, atau bagaimana cara Bapak Ibu membuat labeling, atau mungkin pertanyaannya Bapak Ibu tentang bagaimana cara mengecek email yang ada lampirannya. Nah, kita nggak tahu nanti Bapak Ibu, karena yang memberikan soal kan bukan saya. Kalau saya memberi soal, saya kasih yang mudah-mudah. Tapi karena yang mengeluarkan soal langsung dari Google US, bisa jadi dari 8 slide yang Bapak Ibu kerjakan, salah satunya muncul. Seperti itu ceritanya Bapak Ibu. Kenapa kok kami memberikan banyak latihan praktek di sana? Karena nanti di ujian itu Bapak Ibu, kami tidak bisa memastikan mana yang soal akan muncul. Nah, gitu ya Coach ya. Jadi harus banyak apa Coach? Berlatih ya Coach ya. Banyak berlatih dan pastinya tugas-tugas itu ada beberapa yang pastinya keluar ya, Coach. Nah, ini ada Benar yang tanya sekali. kisi-kisi, Coach. Kira-kira ada kisi-kisinya Kisi-kisi. enggak, Coach? Nah, kisi-kisinya ya ini Bapak Ibu kerjakan tryout praktek, Bapak Ibu kerjakan tryout teori, itulah kisi-kisinya. Dan saya yakin itu keluar semua Bapak Ibu. Nggak ada yang keluar. Jadi nanti nggak akan nanya, nggak akan ada yang nanya, Ibu kan guru agama ini ya, rata-rata guru. Nggak akan ada yang nanya rukun iman kelima apa, nggak akan ada. Semuanya pasti muncul yang Bapak Ibu pelajari mulai tryout praktek dan tryout teori. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu masuk sini, silakan klik aja mulai. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman seperti ini. Oke, saya tunggu pelan-pelan karena mungkin di Bapak Ibu masih loading ya. Bapak Ibu masih loading. Nah, setelah Bapak Ibu pilih sertifikasi pendidik level 1, silakan klik daftar. Nah, di sini ada daftar ya Bapak Ibu. Ada tombol daftar. Nah, silakan nanti diklik tombol daftar ini Bapak Ibu. Nah, ini saya perjelas. Nah, Bapak Ibu silakan klik tombol daftar. Nanti kita akan diarahkan pada satu halaman baru lagi. Kita klik ya Bapak Ibu, sudah muncul semua ya. Kita klik tombol daftar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat amat penting sekali. Ketika Bapak Ibu sudah klik tombol daftar, Bapak Ibu akan ditawari. Karena yang ikut ujian tidak hanya teman-teman kita yang dari negara kita, maka di Google US itu menyediakan banyak sekali pilihan bahasa. Nah, maka Bapak Ibu wajib memilih bahasanya dulu. Oke, ini karena tadi kita coba untuk yang ini ya Bapak Ibu ya, yang apa namanya tadi sudah oret-oret. Nah, pilih bahasa Bapak Ibu.
Nah, jangan sampai ada kesalahan pilih bahasa. Kenapa? Kalau Bapak Ibu salah pilih bahasa, ujiannya Bapak Ibu nanti akan muncul dengan bahasa Bapak Ibu pilih. Contoh misalkan Bapak Ibu memilih dengan bahasa Spanyol misalkan. Maka ujian Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu rilis, nanti bahasanya akan berbahasa Spanyol. Bapak Ibu emang bisa mau ngerjakan bahasa Spanyol ya. Kita bahasa Inggris saja gelagep-gelagep ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa dengan bahasa Inggris, Prancis atau dengan bahasa-bahasa yang ada di sini, silakan Bapak Ibu boleh ya. Nah, jadi misalkan, oh, Coach saya terbiasa bahasa Inggris nih Coach. Oke, nggak ada masalah. Silakan Bapak Ibu pilih dengan bahasa Inggris. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ragu, nah sebaiknya sama seperti saya saja. Kita menggunakan bahasa persatuan saja, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi setelah Bapak Ibu pilih tadi ya, daftar, Bapak Ibu akan ditawari untuk memilih bahasa. Nah, silakan hands on ya Bapak Ibu, sudah. Kalau bingung boleh di-chat di kolom komen, nanti sama Coach Diani akan dicek dan akan langsung ditanyakan. Oke. Wah, ada yang tanya bahasa Sunda. Ada Pak, nanti ya saya buatkan pribadi. Iseng Minta ini. bahasa daerahnya masing-masing mungkin Coach ya, Iya, biar iya, lebih mudah. iseng ini Bapak ini. Ya, tolong ditandain itu yang nanya bahasa Sunda itu siapa. Nanti mau saya kasih hadiah itu. Saya tambahin ujiannya. Oke, setelah Bapak Ibu memilih bahasa, klik OK ya Bapak Ibu ya. Klik OK. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan dihadapkan pada sebentar mana nih ya untuk menghapus ini mana ya Coach, saya udah lama nggak pakai nih. Oke. Teaching optimization head plotting. Oke, belum ketemu. Oke, nah, setelah Bapak Ibu nanti memilih bahasa, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke email mana yang ingin Bapak Ibu gunakan. Contoh, jika Bapak Ibu nanti belum sign in sama sekali di emailnya, maka silakan masukkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, boleh menggunakan email apa saja ya. Boleh menggunakan email belajar ID, boleh menggunakan email personal, gmail.com seperti itu. Boleh Bapak Ibu menggunakan email sekolah. Jadi kalau ini contoh menggunakan email belajar ID. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan personal, maka di belakangnya @gmail.com. Kalau Bapak Ibu menggunakan email sekolah, biasanya .sch.id. Atau kalau kampus berarti .ac.id. Nah, maka silakan disesuaikan. Nah, setelah ini Bapak Ibu memilih emailnya, maka tinggal klik next, langkah selanjutnya Bapak Ibu. Oke, kemudian masukkan passwordnya sesuai yang passwordnya email yang dipilih oleh Bapak Ibu. Kemudian klik next lagi. Maka kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran Bapak Ibu. Nah, kita sekarang udah masuk di halaman pendaftaran. Oke, nah ini dia. Saya akan coba minimize sedikit biar lebih kelihatan. Oke. Kalau bingung, ini bisa nggak ya? Bisa ditranslate juga ke Indonesia. Jadi pastikan Bapak Ibu setelah masukkan email, Bapak Ibu masuk ke halaman kriterion. Kriterion ini untuk apa? Ini adalah halaman web asesor untuk tempat Bapak Ibu mendaftar akun ujian. Sekali lagi ya, mendaftar akun ujian. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa ikut ujian kalau Bapak Ibu tidak mengikuti langkah-langkah saya tadi step by step-nya. Ya. Nah, oke. Nanti Coach saya baru gabung nih Coach, ketinggalan. Silakan diputar lagi live session ini. Gitu ya Coach Diani ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan adalah harus berupa alamat email jika mendaftar untuk mengikuti ujian pendidik. Alamat email harus sama dengan yang Anda gunakan di pusat guru. Nah, maka karena tadi saya menggunakan akunnya Belajar ID, maka saya di sini mendaftarnya menggunakan akun Belajar ID. Antastiono19@guru.sd.belajar.id. Nah, kalau Coach Diani, beliau ini guru SMP, maka di sini @guru.smp.belajar.id. Betul ya Coach ya? Ya, betul sekali. Oke, Diani Kusumawati apa nih? Ada Diani angkanya nggak? Kusumawati 91 Wah, kebalikan dari saya dong. Wah, kayaknya kita couple nih Coach hari ini ya. 19 dan 91. Oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu silakan masukkan kata sandinya.
Oke, saya akan coba masukkan. Jangan dihafalin kata sandi saya ya, Bapak Ibu. Soalnya terlihat di layar. Please jangan dihafalkan. Ini saya sedang mengetik kata sandi. Silakan Bapak Ibu, kata sandi Bapak Ibu juga silakan diketikkan. Nah, lupa deh saya. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita diberikan apa ya namanya? Diberikan panduan. Panjang kata sandi harus minimal 8 karakter dan berisi setidaknya 1 karakter huruf besar. Jadi sandinya Bapak Ibu wajib ada 1 huruf besar, 1 karakter huruf kecil, minimalnya ya ini ya. Kemudian 1 digit, ya, 1 digit itu berarti boleh angka ya, dan 1 karakter khusus. Nah, karakter khusus itu apa aja sih, Coach? Boleh tanda seru, tanda tanda hashtag atau pagar, tanda dolar, tanda L ini apa nih ya? Mata uang L itu ya apa ya? Tanda persen, tanda kutip, kemudian tanda dan atau bintang, kurung buka, kurung tutup, nah, atau kurung kurawal juga boleh. Nah, contohnya misalnya gini, John Smith $6 petik. Nah, artinya apa? Ada huruf kecil, ada huruf besar, ada digit atau angka, ada karakter. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kemudian baru tuliskan nama Bapak Ibu. Nama depan resmi. Saat mengikuti ujian ini, di pusat ujian, nama pada kedua tanda pengenal Anda harus sama persis dengan nama Anda. Seperti yang ditentukan di bawah ini. Selain semua identifikasi harus terkini, identitas yang kadaluarsa tidak akan diterima. Maksudnya, Bapak Ibu silakan menuliskan nama Bapak Ibu masing-masing ya. Coach boleh nggak pakai gelar? Boleh. Nggak pakai gelar juga boleh, karena nama ini nanti yang akan muncul di mana, Coach? Yang akan muncul di sertifikat kita ya, Coach ya? Ya, di sertifikat kita. Kalau mungkin yang ada yang punya gelar, silakan dengan gelar. Karena biasanya penilaian itu harus nama dan gelar, Coach, biasanya. Oh gitu ya, oke oke oke. Nah, kalau saya karena saya tidak bergelar, nah, jadi saya tuliskan seperti ini saja. Tapi Bapak Ibu silakan ya. Makanya di certified saya nggak ada gelarnya itu ya. Beban berat soalnya membawa gelar. Kalau yang pegawai negeri wajib ya, saya kan pegawai swasta ya. Bapak Ibu silakan nanti namanya boleh diberi gelar, misalkan G S D dot R, M. Nah, boleh seperti ini ya Bapak Ibu, boleh silakan. Atau cukup Bapak Ibu hanya memberikan nama saja juga boleh. Tapi saran saya kalau Bapak Ibu memang pegawai negeri sipil atau yang ada di instansi pemerintah, sebaiknya menggunakan gelar ya, supaya nanti di certified-nya Bapak Ibu yang internasional ya, international certified itu juga muncul gelar Bapak Ibu. Oke, ini saya tidak munculkan untuk yang gelar saya. Oke, kemudian alamat email silakan disamakan saja biar nggak bingung. Nah, ini silakan dimasukkan kontak Bapak Ibu. Iya, kontak Bapak Ibu. 3700987. Oke, kalau sudah, kemudian baris alamat 1. Oke, karena ini saya sudah ada fasilitas untuk memasukkan, saya klik saja. Nah, ini silakan dimasukkan alamat Bapak Ibu, kota Bapak Ibu, kemudian provinsi misalkan. Kalau di sini kedetek ya Bapak Ibu ya. Supaya kedetek biasanya diganti ininya dulu ya, Coach ya. Apa namanya? Negaranya dulu, Coach, Negaranya dulu, diganti. Coach. Iya, Oke, betul. saya cari Di Amerika negara. mungkin tidak ada kota Malang ya, Coach ya? Ada ya. Oh, ada. Alhamdulillah kalau ada, Coach. LA Oke. itu. Oh, LA, betul. Malang. Itu LA itu kan ngambil dari Malang. Baik. Bisa, bisa. Iya, oke. Oh, Bapak Ibu silakan pilih. oh iya, Coach, Oke. mohon maaf ini. Kalau namanya hanya 1 kalimat, Coach, bagaimana? Nah, Kalau itu hanya banyak 1 kalimat, ditanyakan, Coach. Iya, benar. betul. Bapak Ibu, karena di sini wajib menginputkan 2 nama ya. Nama depan Bapak Ibu dan nama belakang, di sini ada tanda bintang. Bagaimana jika namanya contoh cuma Andreas gitu aja? Maka Bapak Ibu harus melakukan pengulangan nama itu.
Andreas, atau bisa Bapak Ibu menggunakan nama orang tua Bapak Ibu boleh. Tapi saran saya nama Bapak Ibu yang diulang saja ya Coach ya, biar lebih mudah ya gitu ya. Iya, betul. Berarti diulang 2 kali begitu ya, Coach ya? Benar. Kalau Jadi tidak punya misalkan nama belakang ya? misalkan namanya Susanto, maka Susanto seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi wajib karena ini di sini coba lihat Bapak Ibu ada tombol bintang di sini, artinya seperti penjelasan di atas semua yang berbintang wajib diisi. Oke. Nah, seperti alamat ini yang berbintang wajib diisi. Nah, Bapak Ibu tadi kan ketika Bapak Ibu nyari distriknya kan enggak keluar karena Bapak Ibu belum memilih negara. Jadi pilih negaranya dulu, Indonesia. Nah, nanti di sini akan berubah otomatis Bapak Ibu, distriknya dari mana atau provinsinya dari mana Bapak Ibu. Nah, saya Kota Malang, Jawa Timur. Oke, sudah. Kemudian organisasi yang Bapak Ibu apa namanya? Ini custom ya Bapak Ibu, tapi kalau menurut saya tetap diisi aja. Nah, contoh misalkan tempat bekerja Bapak Ibu. Contoh saya kerja di SD Anak Saleh. Oke. Kemudian alamat email sekunder atau seandainya email utama Anda berubah. Nah, ini boleh Bapak Ibu isi dengan alamat email yang pribadi. Kalau misalkan tadi pakai personal, maka di sini diisi belajar ID. Kalau yang belajar ID di atas pakai belajar ID, di sini diisi yang personal saja. Biar lebih memudahkan. Gitu ya Coach ya? Boleh kan ya? Iya, boleh, Coach. Boleh. Saya Nah, yang seperti ini. atas pakai belajar ID, yang bawah pakai gmail.com. Oke, benar Iya. sekali. Nah, Iya, Coach. Izin lagi, Coach. Kalau itu tadi kan hanya 1 kata ya, Coach ya. Kalau 3 kata, Coach, namanya, atau 4 kata, 5 kata, begitu, Coach. Bagaimana mengisinya, Coach? Aduh, luar biasa ini ya pertanyaannya ya. Sampai saya speechless ini jawabnya seperti apa nih ya. Misalkan Andreas bin Setiono gitu ya. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau penamaan lebih dari 3, biasanya nama tengah itu diinkludkan di nama yang kedua Bapak Ibu, atau boleh juga di nama yang pertama. Silakan bebas-bebas saja. Misalkan Andreas bin Setiono seperti ini. Ini kan agak 3. Atau misalkan Bapak Ibu ingin nama keduanya, nama tengahnya ada di setelahnya Andreas. Misalkan seperti ini, Andreas bin Setiono. Boleh saja. Jadi bebas-bebas saja. Karena ini nanti yang akan muncul di sertifikat Coach Diani. Jadi apa namanya boleh diikutkan di atas atau di bawah. Jangan bertanya kalau 4 kata nih Coach Diani. Karena nama anak sekarang panjang-panjang juga ya. Betul Coach sekali, gimana kalau Coach. 4 kata? Bisa. Udah terserah. Yang penting yang dimasukkan nama Bapak Ibu, jangan nama saya ya. Misalkan Andreas Tiono bin Setiono Abdullah misalkan itu. Nah, berarti nanti Abdullahnya tulis di belakangnya sini. Oke, seperti itu ya. Silakan disesuaikan saja. Atau cukup Bapak Ibu menggunakan nama paling depan dan nama paling belakang, tengah nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dituliskan juga silakan ya. Artinya seperti itu. Oke. Ada lagi Coach sebelum saya lanjut ke setelahnya? Sudah, Coach. Ini sampai ada yang mau ganti nama aja, Coach. Harus ke pengadilan dulu tuh. Harus kemana? Ke catatan sipil dong nanti. Oke. Itu Kalau kalau orang sudah Jawa harus pakai itu, Coach. Jenang abang, Coach. benar-benar. Kata kami di sini tuh wajib pakai selamatan ya. Harus ada ritualnya Bapak Ibu kalau ganti nama. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita sudah mau nyampe di yang paling terakhir. Kirimi saya email dari tim Google for Education, termasuk peluang pengembangan profesional dan buletin kami dengan pembaruan produk terbaru, tips, cerita, dan lainnya. Nah, kalau saya Bapak Ibu, ini saya pilih yes. Kenapa? Supaya kita akan terus dapat update terbaru dari Google. Tahu nggak Bapak Ibu? Kadang kita belum di pasaran itu belum launching ya produk baru apa. Tapi kita seringnya dapat undangan khusus Bapak Ibu. Coach Diani pernah nggak dapat undangan khusus untuk ikut launching program baru gitu? Ada, Coach. Jadi Nah, banyak seperti itu. sekali Bapak program-program Ibu. yang tidak ada di yang lain kan, Coach. Jadi masuknya pakai email, Coach. Betul, Jadi betul. bukan Nah, hanya iklan sebenarnya, Coach. Bukan benar, Bapak iklan. Ibu. Jadi silakan ini diklik Bapak Ibu yes, pilih yes. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan sering dapat undangan untuk mengikuti launching produk terbaru. Bapak Ibu juga akan bisa diajak untuk jadi testing programnya. Nah, maka kalau menurut saya ketika dapat email dari Google, itu menyenangkan sekali karena kita kadang banyak info-info penting yang kita dapat. Nggak ada yang mubazir info-infonya. Pasti seputar bagaimana upgrading diri kita. Oke, kalau sudah klik ya. Nah, kemudian
Nah, di yang terakhir, nama Anda seperti yang Anda inginkan untuk muncul di sertifikat. Nah, di sini ditulis ulang Bapak Ibu. Kalau di atas tadi, misalkan Bapak Ibu hanya ingin memunculkan nama Bapak Ibu tanpa gelar, boleh. Tapi nanti di sertifikat, Bapak Ibu ingin munculkan seperti ini juga boleh. Destiono, maka nulisnya di sini. Oke, Andreas Setiono. Nah, ini boleh. Kalau ini kan nanti yang muncul di sertifikat nih, Coach. S, s.bd.gr m.com. Nah, seperti ini. Ini nanti nama ini akan muncul di sertifikat. Jadi Bapak Ibu ingin namanya muncul seperti di atas saja, Andreas Tiono gini aja, atau namanya muncul seperti yang di bawah ini, Andreas Tiono spd.gr.m.com. Boleh. Boleh pakai gelar, boleh enggak. Nah, ya, jadi bebas, silakan. Nah, kalau saya tetap aja nggak usah pakai gelar. Karena ini contoh. Nah, pastikan Bapak Ibu dicek lagi dari paling atas, ya. Pastikan ini masing-masing sudah muncul ya. Apa namanya? Mulai dari emailnya oke, passwordnya sudah oke, nama depan, nama belakang oke, email juga sudah oke, kemudian telepon pastikan oke, alamat oke, kotanya oke, provinsinya oke, kode pos Bapak Ibu jangan lupa diklik dimasukkan juga, negara, instansi Bapak Ibu, email cadangan kalau misalkan email utama yang Bapak Ibu daftarkan ada masalah, kemudian program promosi, kemudian nama yang ingin muncul. Oke, berarti kita sudah selesai. Maka langkah terakhir kita Bapak Ibu, kita tinggal klik menyimpan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke, berarti selesai sudah. Saya sudah punya akun untuk daftar ujian. Nah, sama dengan yang ada di akun personal tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini akun personal saya tadi. Saya punya akun untuk daftar ujian. Di akun Belajar ID, saya juga sudah mendaftar dan saya juga punya akun untuk ujian. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti besok atau lusa, kita akan ajak Bapak Ibu nih Coach untuk bagaimana cara mendaftar ujiannya. Kalau tadi kan baru seputar bagaimana membuat akunnya dulu supaya Bapak Ibu nggak terlalu banyak. Nanti saya dikomplain lagi, Coach banyak sekali tugasnya. Hari ini nggak ada tugas. Tugasnya ada di Classroom. Tugas dari saya hanya kita hands on. Jadi kita tadi latihan praktek bagaimana membuat akun. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kalau sudah buat akun seperti ini, maka inilah akun ujian Bapak Ibu. Nanti bagaimana cara daftar ujiannya, klaim vouchernya, cara masuk ke ujiannya, nanti akan kita bahas besok Bapak Ibu ya. Sabar, hari ini cukup Bapak Ibu bagaimana cara membuat akun dulu. Membuat akun di akun tempat kita ujian, ya ini di webabsessor.com. Seperti yang disampaikan Coach Nana dan juga Coach Diani ya, silakan di bookmark Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak lupa. Nah, di bookmark ini kita namakan ujian GCE L1 misalkan. Nah, berarti nanti ujian L1 berarti nanti akan ada di sini. Oke, dan. Nah, maka setelah di bookmark nanti dia akan muncul di sini. Jadi kalau kita misalkan nanti mencari, nah, tinggal diklik saja. Nah, itu sudah masuk di akun ujian Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu untuk hari ini Coach Diani. Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Kita sudah masuk ke tahap mendaftar ujian atau mendaftar akun kita atau membuat akun ujian. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi selanjutnya untuk bagaimana cara mendaftar ujian setelah kita mendapatkan voucher atau kalau sudah vouchernya rilis ya Coach ya. Seperti itu. Oke Coach, mungkin segitu dulu. Adakah yang ingin di-sharingkan Coach? Mungkin ada yang Iya. atau yang mau Ini ada ditambahkan dari yang saya beberapa sampaikan? yang tadi langsung praktek, Coach. Jadi kata sandinya itu kan harus buat baru ya, Coach, kalau tidak salah. Jadi bukan misal akun belajar ID, kata sandinya itu akun belajar ID, Coach. Oh, oke. Bapak Ibu biasanya kalau saya ya Bapak Ibu, karena saya ini sudah tua, umur saya sudah di atas 40, saya itu pelupa Bapak Ibu. Maka saya itu selalu menyamakan semua password itu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya saya nggak lupa. Jadi one password for all. Nah, saya password apapun itu saya buat sama. Ya mungkin kelemahannya kalau dijebol satu, jebol semua. Gitu. Tapi
seperti yang Bapak Ibu tanyakan ke Coach Diani tadi adalah silakan Bapak Ibu boleh buat baru atau Bapak Ibu boleh menggunakan password Bapak Ibu di Belajar ID boleh. Tetapi jika terjadi error, maka antara yang pertama dan kedua tadi pasti Bapak Ibu ada kesalahan pengetikan. Ya, boleh membuat baru, boleh sama, nggak ada masalah. Saya juga sama tadi yang saya buat, tapi Bapak Ibu nggak tahu kan. Sama passwordnya dengan email-email saya yang lain. Tetapi saya tadi kan langsung lolos. Nah, pastikan Bapak Ibu dicek lagi di yang isian password pertama dan isian password kedua wajib sama. Atau kalau misalkan salah, Bapak Ibu tidak menggunakan apa tadi, Coach? Tidak menggunakan panduan tadi, harus Iya, ada huruf syaratnya kecil, harus, nah seperti itu syaratnya Coach, harus ada betul. huruf kecil, harus Iya. ada huruf besar, harus ada karakter, harus ada angka Bapak Ibu, walaupun cuma satu ya. Nah, jadi wajib. Nah, jadi yang kalau misalkan Bapak Ibu ternyata gagal, maka pastikan cek lagi apakah password yang Bapak Ibu masukkan tadi sudah benar. Oke, itu Coach. Ada lagi nggak? Ini ya ada yang tanya apakah alamat atau nama sesuai KTP Coach? Iyalah, harus sesuai lah. Nanti Bapak Ibu itu akan jadi branding Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan nih contoh, di sertifikat Bapak Ibu itu dimunculkan bukan nama Bapak Ibu. Contoh. Maka bagaimana ketika Bapak Ibu orang percaya kalau itu sertifikat Bapak Ibu nanti kan ya. Nah, karena tujuannya untuk apa? Untuk membranding diri kita, untuk promosi kita juga. Nah, contoh nih, misalkan saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu. Nah, nanti muncul sertifikatnya itu setelah lulus kan seperti ini Bapak Ibu. Oke, sebentar. Sorry. Bentar. Saya akan review. Saya akan tunjukkan hasil sertifikat yang kelulusannya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, wait. Oke, ini sudah. Saya akan tunjukkan sertifikat kelulusannya. Mana ya? L1. Oke, sebentar. Oke. L1. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi di sertifikat ini maka jika nanti Bapak Ibu tidak menggunakan nama sesuai KTP, seperti yang tadi diminta identitas harus sesuai ID card tadi ya, maka nanti di sertifikat Bapak Ibu tidak akan muncul nih nama seperti ini. Nanti ini sertifikat Bapak Ibu nanti akan seperti ini. Pendidik bersertifikasi Google level 1. Sertifikat ini diberikan kepada Andreas Tiono. Masa iya Bapak Ibu mau nuliskan nama istri Bapak Ibu atau suami Bapak Ibu atau nama anak Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan dicek katakanlah Bapak Ibu ada tawaran nih, misalkan setelah ini kan Bapak Ibu pasti tentunya akan kalau sudah menguasai kan akan banyak tawaran yang masuk nih ke Bapak Ibu nih. Tolong beri latihan ke guru-guru yang ada di kota apa gitu misalkan. Karena Bapak Ibu sudah punya sertifikat level 1 dan level 2. Nah, ketika instansi pemerintah itu meminta sertifikat Bapak Ibu, loh kok namanya nggak sesuai? Nah, itu akan jadi permasalahan nanti Bapak Ibu ya. Jadi saran saya wajib nih Coach harus menggunakan nama sesuai dengan KTP gitu Bapak. Jangan khawatir Bapak Ibu, kerahasiaannya akan tetap terjaga. Seperti itu. Ada lagi Coach? Ini Coach, satu lagi Coach, ada yang sepertinya bingung, takutnya kalau pakai akun pribadi itu enggak gratis Coach. Jadi harus pakai akun LPDP begitu Coach? Oh tidak Bapak Vouchernya, Ibu, ya, iya vouchernya. jadi gini Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, untuk mendaftar akun ini Bapak Ibu, itu saran kami memang menggunakan akun personal, akun Belajar ID, atau akun sekolah Bapak Ibu. Ya, kalau voucher itu nggak ada hubungannya sama email Bapak Ibu. Semua yang sudah lolos masuk di program ini, kami pastikan Bapak Ibu berhak mendapatkan voucher ujian. Ya, berhak mendapatkan voucher ujian yang nanti akan kita daftarkan di sini Bapak Ibu. Nah, jadi kita daftarkan di sini, voucher itu akan kami kirim ke email Bapak Ibu. Memang ngirimnya ke email LPDP, bukan ke emailnya yang lain. Tetapi nanti dari email itu Bapak Ibu tinggal masukkan vouchernya ke sini. Nah, seperti itu kok. Jadi saran saya Bapak Ibu untuk mendaftar ini silakan pakai akun non LPDP. Tetapi nanti ketika Bapak Ibu dapat vouchernya itu memang akan dikirimkan di akun LPDP. Tapi voucher itu semacam angka Bapak Ibu ya untuk mengaktifkan supaya Bapak Ibu bisa ikut ujian.
Jadi Kode kayak lah ya, Coach ya. semacam kode, misalkan A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan seperti itu. Nah, itu akan Bapak Ibu include atau masukkan di sini, submit di sini, maka nanti Bapak Ibu akan berhak ikut ujian sertifikasi ini. Nah, nanti akan saya contohkan Bapak Ibu. Jangan khawatir. Nah, ini kita masih belum ya. Hari ini kita hanya membahas seputar bagaimana membuat akun dulu. Nah, nanti bagaimana kita mendaftar atau register di ujiannya ini. Seperti itu, Coach Diani. Jadi saran saya silakan pakai akun personal ya Bapak Ibu ya. Iya, nanti pertanyaan lain bisa lewat chat atau lewat classroom ya, Coach? Iya, betul sekali. Silakan Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir ikut live session kita, ikut hands on kita. Jadi nanti kalau misalkan di chat ada Bapak Ibu yang lain ternyata nggak hadir atau belum nonton live session, nah disaranin nonton live session dulu. Biar nanti nanyanya nggak banyak-banyak ya. Lihat di live session Bu, ada. Lihat di live session Pak, ada. Nanti kalau masih bingung, baru deh Bapak Ibu kasih penjelasan. Karena Bapak Ibu kan sudah hands on tadi ya, sudah praktek langsung cara membuatnya. Jadi silahkan nanti bisa sharing di sana. Oke, mungkin itu ya Coach ya. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, yang sangat hebat, sangat antusias sekali. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap, dan ya seperti biasalah Coach terlalu cepat. Oke, saya udah kurangi sekali tadi ini. Biasanya saya itu speednya di 100, ini saya tadi sudah 60, dan ini bukan saya banget gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah selalu diingatkan. Terima kasih juga udah atensinya siang hari ini. Coach Diani, thank you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Coach Andreas Setiono untuk sesi kali ini. Baik Ibu Bapak sekalian, akhirnya berakhir sudah sesi hari ini. Dapat disimpulkan bahwa hari ini kita adalah belajar akun pendaftaran. Nah, disarankan akunnya adalah menggunakan akun Gmail pribadi. Tapi untuk tugas-tugas yang lain silakan tetap menggunakan akun LPDP. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan dan seterusnya silakan bisa bertanya di classroom atau ada yang tertinggal materi, silakan diulang untuk live session ini. Terima kasih atas kehadirannya dan antusiasmenya hari ini. Atas nama tim, saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah perilaku. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.